Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Sunda materi pertama kita di kelas 6. Kita mulai. Sebelum kita memulainya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kalian perhatikan dan simak baik-baik. Kemudian dipersiapkan alat tulisnya, buku tulis bahasa Sunda serta alat tulisnya. Kita mulai bahasa Sunda pengajaran hiji, pengajaran pertama, yaitu pembelajaran pertama. Apa yang dibahas di pembelajaran pertama ini? Pembelajaran pertama membahas tentang cerpen. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya cerpen, tetapi kalau dalam bahasa Sunda namanya cerpon. Dengarkan dan simak baik-baik. Cerpon teh pondokna tina carita pondok. Ari carita pondok teh nyaeta karangan dina wangun lancaran atau prosa anu ukurana pondok. Jalan carita dina cerpon umumna sajalur. Carita buku sakumpulan cerpon saperti, contoh buku sakumpulan cerpon saperti hiji, judulna Neangan karya Caraka atawa Wiranta. Judul nu kadua nyaeta Diwadalkeun Kasiluman karya Ki Umbara. Dina cerpon aya nu disebut unsur-unsur carita, diantarana aya 5. Nu kahiji tema, nu kadua palaku, nu katilu latar, kaopat galur, kalima amanat. Anu kahiji nyaeta tema. Tema nyaeta gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Nu kadua palaku nyaeta tokoh nu ngalakonan atawa dilakonkeun dina carita. Anu katilu nyaeta latar. Naon ari latar teh? Latar nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Nu kaopat galur. Galur nyaeta jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Anu kalima nyaeta amanat. Amanat nyaeta hal nu bisa dilenyepan tina eusi carita ku nu maca. Nah, itu adalah sedikit materi tentang cerpon atau cerpen. Nah, untuk tidak membuat kalian bingung, Bu Novi sudah menerjemahkan bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian perhatikan, simak baik-baik. Yang tadi Bu Novi ucapkan atau bacakan dalam bahasa Sunda, ini ada dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalian bisa melihat dan memperhatikan, oh ternyata ini artinya seperti ini. Nah, kita mulai. Materi cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek yaitu karangan sebuah prosa yang ukurannya pendek. Jalan cerita pada sebuah cerpen umumnya satu jalur. Contoh kumpulan dari cerpen seperti contoh pertama yaitu Mencari, karya Caraka atau Wiranta. Judul yang kedua Dikorbankan untuk Siluman, karya Ki Umbara. Di dalam cerpen terdapat unsur-unsur cerita, diantaranya ada 5. Ada tema, pelaku, latar, alur, dan amanat. Kita bahas satu persatu. Tema. Tema adalah gagasan yang disampaikan pengarang dalam karyanya. Yang kedua adalah pelaku. Pelaku itu tokoh yang memerankan atau diperankan dalam cerita.
Biasanya ketika pengarang sudah menentukan temanya, maka ia akan menentukan tokohnya. Tokohnya siapa saja? Tokohnya perannya harus baik hati kah atau jahat kah? Nah, itu juga sama. Jadi sesudah pengarang itu menentukan tema, maka pengarang akan mencari tokoh-tokoh untuk memerankan dalam sebuah cerita tersebut. Yang ketiga, latar, yaitu waktu dan tempat berlangsungnya kejadian dalam cerita. Nah, kalau latar ini bisa terjadi di malam hari, siang hari, pagi hari, atau sore hari. Tetapi kalau misalnya latar tempat itu biasanya terjadi di hutan contohnya. Kemudian di rumah, di sekolah, di sungai, di pantai dan lain-lain. Itu namanya latar tempat. Kalian bisa membedakan ya antara latar waktu dan latar tempat. Kemudian yang keempat itu adalah alur. Alur yaitu jalannya cerita atau runtutan kejadian dalam cerita. Jadi pengarang ini nanti menyusun rangkaiannya. Pertama itu harus apa dulu, yang kedua harus apa dulu. Nah, kemudian yang terakhir baru apakah ceritanya itu berakhir dengan kebahagiaan atau ceritanya itu berakhir dengan kesedihan. Nah, itu nanti pengarang yang akan menyusunnya melalui alurnya. Yang kelima, amanat, yaitu hal yang bisa diterapkan dari isi cerita untuk yang membaca. Jadi di dalam sebuah cerita biasanya ada pesan-pesan atau amanat yang disampaikan pengarang untuk yang membaca. Contoh misalnya amanatnya atau pesannya itu di dalam cerita disampaikan bahwa kita harus saling tolong menolong, bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain, sesama manusia. Nah, itu contoh dari pesannya atau amanatnya. Nah, itu materi kita hari ini, yaitu cerita pondok atau cerpen. Nah, di sini pek isi pertanyaan di handap ieu. Silakan kalian isi pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan, sudah Bu Nopi terjemahkan juga dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia untuk memudahkan kalian menjawabnya. Nanti ini semua kalian salin di buku tulis bahasa Sundanya. Dari mulai ini, perkara cerpon. Ini nanti kalian tulis. Kemudian ini unsur-unsur cerita. Nah, kalau ini kan sudah terjemahan bahasa Indonesia. Boleh kalian tulis, boleh juga kalian skip. Jadi tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Yang penting yang bahasa Sunda ininya sudah kalian tulis, dan pertanyaan ini juga kalian tulis dan isi ya. Ini nanti disalin di buku tulisnya. Kalian menjawabnya dengan menggunakan bahasa Sunda. Nanti kalian bisa lihat lagi di teks sebelumnya maksud dari pertanyaannya itu apa, jadi kalian bisa menjawabnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Bu Novi sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Novi mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.